101 Ido 4. Karena pengunjung yang dimaksud baru saja pergi, penjaga pintu itu masih bisa sedikit mengingat, oh, seorang pria parubaya berusia 50-an dan seorang wanita berusia sekitar 30-an yang terlihat seperti sekretarisnya. Seorang pria parubaya berusia 50 tahun dan seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Bukan Gu Qingqing. Bukan dia, pikir Leng Xicheng sambil memegang ponsel dengan semakin erat. Meskipun ia berusaha keras mengendalikan diri, ia masih bisa merasakan amarah besar yang membara dalam dirinya. Semakin lama, Leng Xicheng semakin tenggelam dalam kemarahan itu karena rasa kehilangan yang dalam. Leng Xicheng bertanya sekali lagi, apakah masih ada orang lain? Apakah masih ada yang mencariku hari ini? Dua wanita berusia 20-an. Salah satunya berambut panjang dan keriting, perawakannya sangat bagus, auranya elegan dan murni, wajahnya juga cantik. Penjaga pintu tampak bingung dan menggelengkan kepalanya, saya tidak melihatnya. Tidak melihatnya. Kata-kata sederhana ini seperti pukulan tinju yang berat dan menghujam jantung Leng Xicheng dengan ganas. Leng Xicheng kembali mencari lagi kabar tentang Gu Qingqing dengan panik. Mulai dari pesan teks, pesan Qi, pesan WeChat, hingga notifikasi Taobao, Leng Xicheng membaca semuanya, tapi masih tidak ada apa-apa. Tidak ada apapun sama sekali. Dalam hati, Leng Xicheng sendiri merasa bahwa apa yang dilakukannya kemarin sungguh keterlaluan. Ia terus menunggu Gu Qingqing untuk datang, memukulnya dan memarahinya, tetapi mengapa Gu Qingqing masih tidak bertindak? Mengapa Gu Qingqing tidak menelponnya? Segala sesuatu tentang Leng Xicheng begitu tidak penting di dalam hati Gu Qingqing. Apakah wanita itu tenang-tenang saja karena menganggap Leng Xicheng hanya seperti orang asing? Mereka menikah selama 3 tahun dan juga tidur bersama selama 3 tahun. Semua orang mengatakan bahwa begitu menikah, hubungan akan bertahan selamanya. Namun, tidak peduli apapun yang Leng Xicheng lakukan, itu tidak akan mempengaruhi suasana hati Gu Qingqing. Sebuah panggilan telepon masuk, lalu Leng Xicheng melihat sekilas nama yang tertera di layar ponsel dan tidak memperhatikannya lagi. Nada dering telepon terus berdering hingga berulang-ulang, namun Leng Xicheng juga tidak mempedulikannya. Masalahnya, itu adalah telepon sekretaris Cheng. Sekretaris Cheng pun tidak berdaya dan juga tidak berani mendesak bosnya. Sekretaris Cheng melihat Leng Xicheng menurunkan matanya dan jari-jarinya memegang ponsel dengan erat, bahkan hingga buku-buku jarinya agak memutih, sampai nada deringan itu terputus. Kemudian, ponsel sekretaris Cheng berdering lagi. Leng Xicheng meliriknya lagi dan masih tetap diam. Sekretaris Cheng tidak bisa menahannya lagi dan memanggil, Tuan Leng, telepon. Leng Xicheng tetap tidak menjawabnya. Sampai panggilan yang ketiga kalinya, Leng Xicheng tidak mengangkat kepala, tetapi sedikit melonggarkan tangannya yang memegang ponsel. Sekretaris Cheng buru-buru melepaskan ponselnya dari jari-jari Leng Xicheng dan begitu terlepas, ia menyesal. Itu adalah panggilan dari Chen Wenji. Sekretaris Cheng telah bekerja untuk Leng Xicheng selama bertahun-tahun. Meskipun ia tidak dapat 100% memprediksi apa yang dipikirkan Leng Xicheng, ia kurang lebih bisa mengetahuinya. Setidaknya, Leng Xicheng jelas tidak sedingin dan sekejam yang terlihat di permukaan. Tuan Leng mungkin tidak menunjukkan belas kasihan kepada nyonya, tetapi sekretaris Cheng selalu merasa bahwa Tuan Leng sangat peduli kepada nyonya. Leng Xicheng pasti tidak seperti di desas-desus yang mengatakan bahwa ia memperlakukan para pasangan wanitanya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Leng Xicheng tidak pernah menyentuh wanita-wanita itu. Ia hanya bekerja sama dengan mereka untuk mengambil beberapa foto hingga melebih-lebihkan gosip dan menaikkan pamor wanita-wanita itu ke tingkat yang lebih tinggi. Jika para artis wanita itu semakin melejit, pamor mereka dapat membantu Huangting Entertainment menghasilkan lebih banyak uang. Leng Xicheng tahu bahwa ia harus melakukan hal itu demi meningkat posisi di industri hiburan sesegera mungkin. Gosip dan skandal pun menjadi kebutuhan yang dapat membantu. Setelah 3 bulan, Leng Xicheng perlu mencari wajah baru yang segar dan berganti dengan wanita lain. Sekretaris Cheng menjawab panggilan dan memang benar Chen Wenji yang menelepon. Ia bertanya pada Leng Xicheng tentang apa yang harus dilakukannya. Setelah sekretaris Cheng menutup telepon, ia pun bertanya, apakah Tuan Leng masih mau pergi? Leng Xicheng masih agak panik, tetapi ia masih berjalan keluar dari mobil. Tak disangka, begitu ia memasuki pintu toko Ido, ia langsung melihat Gu Qingqing dan Liu Yu. 102 Ido 5. Pikiran Leng Xicheng mendadak menjadi berantakan. Reaksi pertamanya pasti adalah terkejut. Entah itu karena kaget bertemu Gu Qingqing, karena panik bertemu dengan Gu Qingqing ketika ia muncul dengan Chen Wenji,
atau karena takut Gu Qingqing akan semakin membencinya. Leng Xicheng melihat punggung Gu Qingqing yang menghadap ke arahnya. Tampaknya wanita itu sedang memilih cincin atau perhiasan lain dengan Li Yuyu. Leng Xicheng selalu memperhatikan segala hal tentang Gu Qingqing. Li Yuyu adalah teman sekelasnya dan sepertinya selalu memiliki satu kekasih. Sepertinya kali ini mereka berbelanja untuk memilih cincin pernikahan Li Yuyu. Leng Xicheng jelas mengetahui bahwa arti Ido adalah dari janji Yes, Ido. Ido adalah toko perhiasan yang menjual cincin perhiasan kelas atas dan menjadi spesialis cincin pernikahan untuk pria dan wanita yang sudah menikah. Jika masalah semalam tidak dapat membuat Gu Qingqing marah, awalnya Leng Xicheng berencana untuk membawa Chen Wenji jalan-jalan ke sini. Bahkan jika mereka tidak membeli apapun, kemunculan mereka di sini tetap akan memunculkan sensasi. Kalau gosip itu menyebar, bukankah akan cukup menghebohkan? Masalahnya, Leng Xicheng tidak menduga bahwa ia akan bertemu Gu Qingqing di sini. Apa yang akan dia lakukan? Marah, gelisah, sedih, atau mengamuk? Pikir Leng Xicheng. Ia sedikit kehilangan kendali atas ekspresinya dan bahkan ia sangat ingin segera maju untuk bertanya tentang kondisi Gu Qingqing. Pramuniaga melihat pemilik toko yang baru saja datang. Ia segera meletakkan nampan di samping, lalu memberi hormat kepadanya sambil tersenyum. Halo, Tuan Leng. Kalung yang Tuan pesan terakhir kali sudah siap. Apakah Tuan perlu melihatnya? Leng Xicheng tidak memedulikannya sama sekali. Matanya terus menatap punggung Gu Qingqing dengan lekat, namun Gu Qingqing tidak menoleh. Gu Qingqing hanya berdiri membeku, tetapi Li Yuyu yang berdiri di sampingnya sudah menoleh. Saat Li Yuyu menoleh, ia melihat Leng Xicheng yang berpakaian bagus dan tampan berdiri di pintu Ido. Di sebelah Leng Xicheng, ada Chen Wenji yang berpakaian modis dan mengenakan sepatu hak tinggi sambil menyilangkan tangannya. Li Yuyu memiliki amarah yang meluap-luap. Ia sudah sangat marah saat mendengar tentang Leng Xicheng. Begitu Li Yuyu melihat mereka, ia langsung menyapa dengan nada menyindir. Oh, apa yang membawa Presiden Leng kemari? Kebetulan sekali, saya sedang melihat cincin bersama Qingqing. Tuan Leng juga membawa pacar Tuan untuk datang membeli kalung. Kemarin Leng Xicheng menunjukkan kedekatannya bersama Chen Wenji di depan begitu banyak orang. Kemudian, hari ini ia masih membawa Chen Wenji datang ke toko perhiasan secara pribadi. Untuk apa datang ke Ido? Memilih cincin dan bersiap-siap untuk menikah. Pikir Li Yuyu geram. Leng Xicheng mengabaikan Li Yuyu. Matanya terus menatap punggung kaku Gu Qingqing. Ekspresinya terlihat sedikit malu dan menderita. Sementara itu, Li Yuyu terus mencibir. Wanita cantik ini adalah orang ketiga Tuan Leng yang keberapa. Ngomong-ngomong, Presiden Leng adalah senior saya di sekolah. Sepertinya saya tidak pernah mendengar bahwa sekolah menengah atas 1 dan Universitas N mengajarkan tentang perselingkuhan di kelas. Leng Xicheng tidak menunjukkan reaksi sama sekali meskipun dimarahi oleh Li Yuyu. Tetapi, Chen Wenji yang berdiri di sebelahnya sudah agak tidak tahan. Chen Wenji tidak mengenal Li Yuyu, tetapi ia bisa melihat dari kelakuan Li Yuyu bahwa tampaknya wanita itu kenal dengan Leng Xicheng. Sayangnya, Chen Wenji tidak berani menghadapi Li Yuyu dan juga tidak berani berbicara. Leng Xicheng telah secara khusus menekankan bahwa Chen Wenji tidak boleh mengatakan kata-kata yang tidak harus dikatakan barang sepatah kata pun. Saat Leng Xicheng melihat Gu Qingqing tetap tidak mengangkat kepala, hatinya sedikit bingung dan panik. Diam-diam, ia semakin merasa khawatir. Leng Xicheng pun melangkah maju dan ingin menjelaskan, tetapi Li Yuyu segera berdiri di antara Leng Xicheng dan Gu Qingqing dengan waspada. Apa yang ingin Anda lakukan? Jika ingin mengatakan sesuatu, cukup berdiri di sini dan katakan saja. Leng Xicheng menarik langkahnya kembali dan berpikir, berbicara di luar memang tidak baik. Setelah kami keluar dari toko dan naik mobil, aku pasti akan menjelaskan dengan jelas pada Gu Qingqing di dalam mobil. Leng Xicheng kembali menatap Gu Qingqing dengan dalam dan berkata padanya, aku akan menunggumu di dalam mobil di sana. Keluarlah. Setelah mengatakan itu, Leng Xicheng berbalik dan membuka pintu toko. Kemudian, pria itu berjalan kembali ke mobil dan masuk. Selanjutnya bab 103 Ido 6.